Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim dari kelas 11 TKJ 3. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan tutorial cara menginstal Debian 8 GUI. Saya akan membacakan pengantarnya terlebih dahulu. Debian 8 GUI. Linux adalah sistem operasi berlisensi open source yang mulai banyak digunakan oleh pengguna komputer karena versinya yang banyak, pemakaian yang semakin mudah karena menyertakan versi GUI, Graphic User Interface, dalam setiap rilisnya, serta gratis sehingga pengguna tidak mengalami kendala masalah biaya. Kelebihan utama dari Linux adalah lisensinya yang open source, berarti semua bisa melihat dan mengembangkan source code-nya. Di awal perkembangan, Linux banyak digunakan untuk server karena Linux menawarkan kehandalan dan kestabilan. Dengan banyaknya relawan yang ikut mengembangkan, Linux dikembangkan untuk sistem operasi desktop. Linux memiliki banyak distro atau distribusi, istilah yang mengacu pada varian dari kernel. Linux salah satunya adalah Debian. Debian dikembangkan oleh para relawan yang diprakarsai oleh Ian Murdoch, yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1993. Sistem operasi ini merupakan proyek pertama dari organisasi non-profit yang disponsori oleh Free Software Foundation FSFSGNU Project. Tidak seperti Ubuntu yang menggunakan nama hewan untuk setiap rilisnya, Debian menggunakan nama karakter di film animasi Toy Story seperti Woody, Buzz, Rex, Boo, dan lain-lain. Langkah instalasinya juga tergolong mudah. Kita bisa memilih versi GUI atau versi CLI-nya. Berikut ini adalah langkah instalasi sistem operasi Debian 8 JC. Pertama-tama, kita harus men-setting boot priority di BIOS pada CD atau DVD-ROM. Kedua, tekan tombol power dan masukkan DVD instalasi Debian 8. Masukkan DVD lalu reboot komputernya. Yang ketiga, pada tampilan yang muncul seperti pada gambar, pilih Graphical Install, lalu tekan Enter. Keempat, setelah itu muncul tampilan menu Select a Language atau pilih bahasa yang kamu ingin gunakan, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tinggal kalian cari bahasa Indonesia ada di bawah. Lalu klik Continue. 5. Setelah itu akan muncul menu Select Your Location atau pilih lokasi. Nah, pilih lokasi atau negara kamu berada. Setelah itu klik Continue. Misalnya, jika sekarang kamu ada di Indonesia, kamu pilih negara Indonesia, seperti pada gambar. Setelah itu klik Continue. Yang keenam, setelah itu muncul menu Configure Locales atau pengaturan zona waktu. Pilih zona waktu yang kamu ingin pakai saat ini. Kemudian klik Continue. Setelah itu muncul menu Configure the Keyboard. Pilih jenis keyboard yang kamu ingin pakai. Setelah memilih jenis keyboard yang ingin kalian pakai, klik Continue. Setelah itu yang ke-8, setelah itu akan muncul menu proses load installer component from CD atau proses membuat komponen installer dari CD. Kemudian tunggu sampai proses tersebut selesai. 9. Setelah itu muncul menu Configure the Network. Ketikkan nama host atau hostname yang akan digunakan untuk menamai Debian yang akan diinstal. Hostname ini adalah nama komputer yang nantinya dapat diakses melalui jaringan. Setelah mengisi hostname di bagian hostname ini, kalian tinggal klik Continue. Nah, setelah itu nomor 10, tentukan domain yang akan digunakan. Domain biasanya dimiliki oleh perusahaan. Nantinya domain ini akan berada di belakang nama hostname. Lalu setelah itu kalian klik Continue. Mengisi domain, kalian mengisinya di bagian domain name di sini.
Setelah itu kalian klik continue. Yang ke-11, kemudian tentukan root password. Root password adalah password user yang memiliki autentikasi tertinggi di komputer Linux. Semua aktivitas modifikasi sistem hanya bisa dilakukan oleh root. Setelah mengisi password root di bagian root password dan memverifikasinya di re-enter password to verify bagian ini, lalu klik continue untuk melanjutkan. Selanjutnya, isi user account yang nantinya digunakan untuk login ke Debian. Mengisi user account di bagian full name for the new user. Isi di bagian ini. Setelah itu klik continue. Isi nama lengkap user. Setelah mengisi nama lengkap di bagian username for your account, klik continue. Yang ke-14 yaitu setelah mengisi nama user account, maka nanti akan muncul namanya di sini, di bagian ini. Setelah itu klik continue. Nah, setelah mengisi nama account, isi password akun. Isi passwordnya di bagian choose a password for the new user. Setelah mengisinya, sekarang kita memverifikasinya di bagian re-enter password to verify. Setelah kita mengisi kedua bagian ini, lalu kita klik continue. Yang ke-16, selanjutnya akan muncul bagian konfigurasi partisi hard disk. Pada komputer yang satu ini, akan kita gunakan pembagian partisi terpadu. Pilih Guide User Entire Disk, sehingga semua hard disk akan digunakan untuk sistem Debian. Nah, kita pilih Guide User Entire Disk. Setelah kita memilih ini, kita klik continue. Selanjutnya akan masuk ke menu SCSI, yaitu di menu Select Disk Operation. Kita pilih di sini SCSI. Setelah itu kita klik continue. Nah, selanjutnya dalam partition disk, kita memilih all file in one or one partition. Kita pilih ini, all file in one partition. Setelah kita pilih ini, langsung kita klik continue untuk melanjutkan. 19. Dalam menu write to change the disk, centang yes. Lalu klik continue. Dalam menu seperti pada gambar, kita klik yes di bagian write the change to disk. Kita klik yes. Untuk melanjutkannya lagi, kita klik continue. 20. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan DVD. Jika Anda memiliki 3 DVD Debian, maka klik yes. Klik yes di bagian scan another CD or DVD. Lalu klik selanjutnya, tahap ke-21, masukkan DVD Debian kedua. Pada pilihan scan another CD, centang yes. Centang yes di bagian scan another CD or DVD jika kalian masih memiliki CD Debian selanjutnya. Jika sudah tidak ada CD lain yang akan di-scan, maka centang no. Setelah itu, klik continue. Ya, tahap 22, dalam menu software, setelah itu akan muncul menu software selection. Nah, dalam menu ini, kita memilih software yang ingin kita install dengan cara centang. Kita mencentang software yang ingin kita install. Kita klik di bagian kotak ini, sehingga muncul tanda centang. Setelah kita memilih software yang ingin kita install, kita klik continue. Selanjutnya akan muncul menu Select and Install Software. Di menu ini akan mulai memproses, menginstal software. Nah, jika pada tahap ini kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai. Setelah semua proses selesai,
maka Debian telah selesai diinstal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.